Indonesia ngapain sih? Ngebut banget kuliah di Oxford. Apa nih bangunannya udah tua kayak gini? Ya wajar tua. Bangunan ini peninggalan sejarah Oxford, jadi harus dipertahanin. Soalnya usia Oxford itu udah 929 tahun. Hah? 929 tahun? Yap, menurut catatan sejarah, pengajaran di sini udah mulai dari tahun 1096. Buset, tahun 1000-an udah kuliah aja. Of course. Nah, 200 tahun kemudian, Indonesia baru tuh punya kerajaan Majapahit. Di Inggris udah kuliah, Indonesia baru buka lapak bikin kerajaan. Kita udah belajar ekonomi, hukum, dan lain-lain. Indonesia belajar sawah rontek. Wah, tuh tahu. Kita di sini udah lebih maju dari dulu, lebih modern. Indonesia, udah. Awas aja lu. Burung apa tuh? Burung buyung? Bukan, burung gagak. Mana? Satu apa dua kelihatan? Soalnya kalau satu itu pertanda sial. Kalau lihat burung gagak cuma satu. Kalau dua nih baru beruntung. Katanya modern. Masih aja percaya mitos. Beneran ini. Kamu dah. Mama, kamu owek dari Indonesia sudah datang loh. Minuman yang mana? Tobel ya, tobel. Iya cek. Ini buta bodoh betul. Telah ada sama-samanya sedikit loh. Ini minumnya minuman khas Taiwan loh. Wah, minuman khas Taiwan ya. Makasih Ai. Loh, boba. Kalau boba mah banyak di Indonesia, Ai nggak mesti jauh-jauh ke Taiwan. Mesti boba loh. Boba itu asalnya dari Taiwan punya loh. Atau mau cicip pizza khas Taiwan? Pizza boba? Pizza boba? Enggak, Ai. Makasih. Lu. Gempa, cek. Lari cek. Lu olah tenang dulu loh. Di Taiwan memang sering gempa. Bisa 3 kali dalam sehari gempa loh. Jadi mesti biasa loh. Gimana Taiwan? Bagus kan? Bagus cek, tapi kayak Thailand ya. Wah, sungainya cek banyak banget ikannya. Ikan apa tuh? Ikan nila cek, banyak banget. Memang di Taiwan banyak betul ikan nila di sungai loh. Tapi kita salah makan. Karena takut kotor, takut terkontaminasi. Walau lo olah sudah ambil ikannya loh. Salah takut sakit mulut kan? Ya elah cek, perut orang Indonesia mah kebal-kebal cek. Apa itu sakit perut? Nih cek, udah gua pangkakin ini. Ayo makan cek. Ya, nih malah. Tahu H&M, brand fashion negara kami Swedia ini nggak cuma jualan baju, tapi juga jual aksesoris bernilai seni yang tinggi. Ada anyaman bambu yang bentuknya kayak gini 200.000, dan keranjang bambu ini harganya 350.000. Allahu Akbar, tambah bambu 200.000 di pasar dekat rumah gua 20.000-an itu. Nenek gua juga bisa bikin. Mata uang tertinggi bukan dolar, tapi dari negara anak. Kuwait, dinar Kuwait yang paling tinggi, paling mahal. Maklum, raja minyak. Mata uang kita ada dua, nggak songong kayak lu. Nih ya, gua kasih tahu, di Indonesia itu ada dua mata uang, 1 rupiah, 1 permen. Di Italia kami punya mobil langka, cuma ada 100 unit di seluruh dunia, yaitu Pagani Huayra. Harganya 54 miliar rupiah. Mobil SMK di negara gua juga lebih langka dari itu, malah goib. Negara kami Norwegia adalah penghasil ikan salmon terbanyak di seluruh dunia. Tahu sendiri kan, ikan salmon itu mahal, terus gizinya tinggi. Salmon yang paling bergizi, tinggian juga gizinya ikan patin. Ikan lokal kita juga nggak kalah bergizi. Ada bandeng, ada patin. Terus yang paling bergizi tuh ada namanya tuh lele terbang. Di Indonesia lele bisa terbang. Lu kan orang Malaysia ya? Kenapa lu pakai bahasa Indonesia? Oh, soalnya kita tuh sering nonton sinetron Indonesia di sini, makanya pakai bahasa Indonesia ya bisa. Wah, mantep juga ya sinetron Indonesia. Padahal nggak tamat-tamat. Terus di Malaysia ada nggak bahasa persatuan gitu kayak kita ada bahasa Indonesia gitu? Kalau di Malaysia pakai bahasa apa? Wah, ada dong. Kita pakai bahasa Melayu. Mandarin, Tamil, bahasa Inggris juga. Yang bener yang mana? Ya semua lah. Nah kalau Upin Ipin pakai bahasa Upin Ipin terus. Tiap ketemu orang Indonesia yang dibahas, yang ditanya ke orang Malaysia, Upin Ipin. Bahasa yang lain kan? Soalnya emang itu doang yang terkenal di Indonesia. Banyak. Produk Malaysia yang terkenal di Indonesia tuh banyak. Ya apa? Upin Ipin. Tuh kan? Nah, bobo sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya masa azan sendiri sih buat buka? Mana azannya sih, kok nggak ada azan di sini? Nggak bakal ada azan di sini. Soalnya orang Korea Utara mana ada yang Islam? Nggak ada. Nggak ada orang Islam berarti nggak ada masjid. Nggak ada masjid berarti nggak ada azan. Aduh, kalau masjid ya ada. Lah kok nggak azan? Masjidnya di mana? Masjid Ar-Rahman, masjid di kedutaan Iran. Itu satu-satunya masjid di Korea Utara. Tapi yang nggak azan juga, soalnya pengeras suara diatur banget di sini. Jadi penasaran. Terus agama di sini apa aja? Banyak kok. Tapi pada prakteknya kita tuh menganut ideologi Juche.
yaitu pemujaan terhadap pemimpin seperti Opa! siapa? Artis mana artis? BTS, Jackson, mana? Opa! Itu, Opa. Hah? Ah, kirain siapa? Lu masih mau bangun nggak besok pagi? Hah? Opa! Jepang panas banget ini. Sampai Gunung Fuji aja nggak ada lagi saljunya. Iya, ini pertama kalinya sejak 130 tahun yang lalu Gunung Fuji nggak ada saljunya. Ternyata kayak gini, musim panas di Jepang panas banget. Aduh, beli es yuk. Warungnya di mana ya? Warung, beli di vending machine aja. Lapar juga, beli di mana? Vending machine. Payung, panas no. Vending machine. Waduh, ada semua. Beli mobil deh, pasti nggak ada kan? Vending machine. Ada juga. Di Jepang, vending mesin menjual semuanya. Tapi gak seru, panas banget ini. Padahal bentar lagi mau ngerayain Natal, sedih. Lalu ngerayain Natal, Kristen lo. Enggak, agama Kibiko, Shinto. Tapi kita tetap ngerayain Natal. Ngapain Natalan? Ya memang trennya gitu. Aneh banget. Agama Shinto itu yang nyembah dewa Amaterasu gitu kan? Iya, tapi kita nyembah Buddha. Lah, kok jadi bingung sih? Daripada nyampur-nyampur kayak gitu, mending ikutin gua. Asyhadu. Nyampe. Mana kangurunya nih? Ini tuh Austria. Lah terus kanguru tuh ada di Australia. Australia tuh. Oh beda ya? Ya beda lah. Austria itu tempat lahirnya musisi klasik legendaris kayak Mozart sama Beethoven. Tahu nggak? Enggak. Kartu pos tahu nggak? Tahu. Nah, Austria itu negara yang pertama kali memperkenalkan kartu pos di tahun 1869. Habis itu negara-negara lain pada ngikutin. Nah, itu jadi inovasi besar di bidang komunikasi waktu itu. Wah, keren juga ya Austria. Bukan cuma itu. Austria negara pertama yang nyiptain mesin pemanggang roti otomatis tahun 1921. Itu juga jadi gebrakan inovasi yang besar di dunia kuliah pada masa itu. 1921 udah modern banget ya Australia. Tempat gua tahun segitu masih lawan penjajah. Iyalah. Terus apa? Kalau mau lihat koala di mana? Ini Austria. Iya lupa. Negara yang terkenal karena keju, Italia, Belanda. Yang benar itu adalah Prancis. Pasti salah nebak kan? karena kita punya lebih dari 1000 jenis keju. Kita ada sih keju khas Indonesia namanya Danke dari Sulawesi Selatan. Itu kejunya kayak tahu, terus rasanya gurih-gurih gitu. Teksturnya tuh kenyal-kenyal, agak keras, gak lembek. Sering pakai emot ini ketika cetan. Ini patung Moai dari Pulau Pasca, Chile. Ada lebih 900 patung Moai di pulau ini. Peninggalan zaman megalitikum tetap terjaga di sini. Alah, dipajang doang. Nih di Indonesia tetap kita pakai peninggalan megalitikum. Apa tuh? Ulekan. Indonesia pasti nggak punya kanguru kan? Di sini kanguru populasinya sampai 50 juta lebih. Padahal manusia yang ada di Australia cuma 26 juta lebih. Kanguru mah juga ada di Indonesia. Kanguru pohon, asalnya dari Papua. Ukurannya lebih kecil dari kanguru kalian. Di Indonesia juga ada kanguru. Kok ada semua sih? Terus apa dong yang Indonesia yang nggak punya? Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ah, lu mah malas banget. Ah, udah ngomong kayak gitu. Oh, peraturan aneh. Kalau di Swiss, kalian tidak boleh membajak gedung dalam keadaan telanjang. Itu ilegal. Pertanyaannya, adakah orang yang mau naik gunung es dengan keadaan telanjang? Aneh-aneh aja. Di New York, kami tidak boleh melompat dari atas gedung. Kalau kami melompat dari atas gedung, akan dihukum metong. Ngapain dihukum metong? Kan udah pasti metong kalau melompat dari atas gedung. Di Polandia, kami tidak boleh memakai baju gambar Winnie the Pooh. Alasannya karena terlalu cabul untuk anak-anak. Soalnya dia pakai baju tapi nggak pakai celana. Iya juga ya. Kok Winnie the Pooh nggak pakai celana sih? Oh ya, kami di Singapura, kami tidak boleh memakan atau menjual permen karet karena alasan kebersihan kota. Kalau Indonesia, ada nggak peraturan anehnya? Wih, kalau di Indonesia mah banyak. Ada TPK, ada undang-undang penyiaran, ada polisi bisa putus internet, terus ada tentara. Bakso. Lu, kok kabur sih? Kan tukang bakso doang. Bakso. Mas, satu baksonya.
Gua bilang juga apa? Ayo pindah. Negara lu mau tenggelam ini mau punah. Bikin negara di tengah samudra Pasifik, aneh banget. Enggak, lagian kemana juga mau pindah. Ya ke negara gua kek, muat. Negara lu kan kecil banget. Cuma 12.000 orang penduduknya. Terus luasnya cuma 26 km persegi. Ya ampun, gedean kampung gua. Enggak, biarin aja. Kenapa sih nggak mau pindah? Nyari duit di sini tuh gampang. Walaupun kita negara kecil dan miskin sumber daya alam, negara Tuvalu ini kaya banget karena penyewaan domain internet. Misal, yang tadinya situs internet lu rusak.com, pas nyewa domain ke kita jadi rusak.tv. Jadi namanya lebih menjual. Lah kirain .tv gitu artinya televisi, ternyata Tuvalu. Lagian ya, kalau negara kita bentar lagi tenggelam, ya udah pemerintah di sini bakal mindahin negara Tuvalu ke dunia digital. Jadi asetnya ada di sana, nggak bener-bener hilang. Wow, keren banget dunia digital. BTW, kalau negara lu emang nggak mau tenggelam sih sebenarnya ada caranya. Gimana? Ditanamin mangrove gitu atau ditimbun? Bukan. Diajarin berenang. Jadi nggak bakal tenggelam gitu. Makasih Sultan giftnya. Sultan. Terima kasih Sultan Harry giftnya. Di Indonesia ada Sultan juga ya? Sultan Harry namanya. Baru tahu di Indonesia ada Sultan juga. Kirain di Brunei doang. Apa sih, ganggu aja. Kalau di Indonesia mah banyak Sultan. Sultan Harry, Sultan Fuad, Sultan Sahrul. Pokoknya orang-orang Sultan yang ngasih gift ke gua tuh ya Sultan. Oh, jadi yang suka nge-gift gitu dipanggil Sultan di Indonesia? Oh iya dong. Emang kalau Sultan di Brunei gimana tuh? Kalau Sultan di Brunei, dia pemimpin negara kita. Namanya Sultan Hasan al-Bolkiah. Salah satu orang terkaya di dunia. The real Sultan. Punya kekayaan 450 triliun rupiah. Tinggal di Istana Nurul Iman. Istana terbesar di dunia. Punya luas 200.000 meter persegi. Di dalamnya ada 1.788 kamar, 257 kamar mandi, 5 kolam renang. Terus ada 200 kandang kuda, sama 7.000 mobil koleksinya. Terus jet pribadi. Tahu dah, pamer wah. Ya kan gua cuma ngasih tahu Sultan di tempat gua. Kalau emang Sultan bisa nggak ngasih gift ke live gua? Nggak bisa kan? Orang di Indonesia banyak yang stres-stres kayak gini. Makasih giftnya.